Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab pembaiatan para sahabat oleh Rasulullah. Hadis ke-11, dari Ubadah bin Samit, dia adalah orang yang turut menyaksikan perang Badar. Dan dia adalah salah seorang yang menjadi pimpinan rombongan pada malam Aqobah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sedang di sekelilingnya beliau terdapat beberapa orang sahabatnya. Beliau bersabda, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak pula membunuh anak-anak kalian. Dan janganlah kalian membawa kebohongan yang buat-buat antara kaki dan tangan kalian, dan janganlah kalian mendurhakai kebaikan. Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahalanya atas Allah, dan barang siapa yang terkena sedikit darinya itu sehingga dia disiksa di dunia karenanya, maka itulah tebusannya. Dan barang siapa yang terkena sedikit darinya, lalu ditutupi oleh Allah, maka yang demikian itu terserah Allah, dan jika menghendaki, niscaya dia akan memaafkannya, dan jika menghendaki, maka dia akan mengiksanya. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua hal tersebut. Penjelasan hadis. Ubadah bin Samit telah membantu Rasulullah dan menolong beliau. Dia sempat ikut serta dalam perang besar selama 4 periode Madinah. Dan Ubadah mempunyai sejarah yang gemilang. Dia seorang yang baik lagi bermotivasi tinggi. Dia pernah diperintah Umar untuk berangkat ke Syam sebagai seorang hakim dan pengajar. Kemudian dia menetap di Hims, lalu pindah ke Palestina dan meninggal pada tahun 24 Hijriah, dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Ubadah adalah salah seorang pemimpin rombongan kaum Ansor yang maju untuk berbaiat guna memberikan dukungan dan bantuan kepada Rasulullah pada malam Aqobah di Mina sebanyak 12 orang. Al-Karmani mengemukakan, ketahuilah, bahwa Rasulullah selalu menampakkan diri ke hadapan kabilah-kabilah Arab pada setiap musim. Ketika beliau tengah berada di Aqobah, tiba-tiba dia bertemu dengan sekumpulan orang dari suku Khazraj. Maka beliau bersabda, maukah kalian duduk untuk dapat kiranya aku menyampaikan sesuatu kepada kalian? Mereka menjawab, mau. Maka mereka pun duduk, lalu beliau menyeru mereka ke jalan Allah. Kemudian beliau memaparkan kepada mereka ajaran Islam serta membaca Al-Quran kepada mereka. Dan sebelumnya, mereka telah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad telah menjadi penaung bagi zamannya. Maka sebagian berkata kepada sebagian lainnya, demi Allah, beliau itu memang layak untuk itu, oleh karena itu, janganlah kalian didahului oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka pun memenuhi seruan beliau. Setelah kembali lagi ke negari mereka dan menceritakan hal itu kepada kaumnya. Sehingga apa yang disampaikan Rasulullah itu tersebar luas, hingga akhirnya pada tahun berikutnya datang 12 orang dari kaum Ansor kepada beliau, yang salah satu dari mereka adalah Ubaidah bin Samit. Kemudian mereka menemui Rasulullah di Aqobah, yang peristiwa itu dikenal dengan sebutan Baitul Aqobah yang pertama. Maka mereka pun berbaiat kepada Nabi berkenan perihal baiat kaum wanita, yaitu apa yang difirmankan Allah dalam surat Mumtahanah ayat 12, yang artinya, hai Nabi, jika datang kepadamu perempuan-perempuan beriman untuk mengadakan janji setia, baiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian mereka kembali lagi, dan pada akhir tahun, sebanyak 70 orang di antara mereka pergi menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah mengadakan perjanjian dengan mereka di Aqobah pada pertengahan dari Tasyrik. Ka'ab bin Malik berkata, pada malam di mana kami mengadakan perjanjian tersebut, kami menginap pada malam pertama bersama kaum kami. Setelah orang-orang diterpa rasa kantuk, kami bangun dari tempat tidur kami sehingga kami berkumpul di Aqobah. Lalu Rasulullah mendatangi kami bersama pamannya, Abbas saja. Kemudian ia berkata, wahai sekalian suku Khazraj, sesungguhnya Muhammad, sebagaimana telah kalian ketahui, berasal dari kami, berada dalam perlindungan dan dukungan dari kaum dan keluarga beliau.
Dan beliau telah datang kepada kalian, jika kalian menepati janji kalian, maka kalian juga ada pada bebas, dan jika tidak, maka terserah kepada kamunya. Maka Rasulullah berbicara seraya menyeru ke jalan Allah sembari memperkenalkan Islam dan membacakan Al-Quran. Maka kami pun memenuhi seruan beliau dan beriman. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku membayat kalian untuk mendukungku, seperti yang dilakukan anak-anak kalian sendiri, maka kami katakan, hulurkan tanganmu dan kami akan berbayat kepadamu untuk itu, maka Nabi bersabda, pilih di antara kalian, 12 pemimpin untuk menemuiku, dan Ubadah merupakan pemimpin Bani Auf. Kemudian ke-12 pemimpin itu berbayat kepada beliau. Dan itulah bayat Aqobah yang kedua. Dan Rasulullah mempunyai bayat yang ketiga, yang diadakan di Hudaibiyah, yaitu Bayatur Ridwan yang berlangsung di bawah pohon, pada saat keberangkatan beliau dari Madinah menuju ke Mekah setelah hijrah. Berbeda dengan dua bayat yang sebelumnya. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan sekitar 10-40 kelompok. Yang perjanjian itu senantiasa berada di bawah perlindungan Allah. Dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 1. Mengesahkan Allah dalam zat dan sifat serta perbuatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, ayat 25, yang berarti, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan hanya aku Allah, maka sembahlah aku. Pengesaan Allah tersebut hendaknya diikuti dengan rasa takut kepadanya, beramal solih, menyandarkan segala sesuatu kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, cinta yang tulus hanya diberikan kepadanya semata. 2. Tidak mencuri, dan menghiasi diri dengan sifat amanah, dapat dipercaya, zuhud, wara, dan takwa. 3. Tidak melakukan dosa-dosa besar, menjauhi berbagai perbuatan keji, serta tidak mau mendekati segala macam kemaksiatan. 4. Tidak membunuh anak-anak mereka dan juga yang lainnya, harus bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan mengerjakan hal-hal yang terpuji. Dulu, masyarakat Arab banyak membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, dan bahkan mereka mengubur hidup-hidup semua anak perempuan karena takut aib. Kemudian Allah melarang Rasulnya dari kebengisan dan kekejaman tersebut, juga dari pemutusan hubungan kekeluargaan. 5. Tidak boleh mengada-ada dan berbuat dusta kepada semua orang. Menghindari qadzaf atau menuduh orang baik berbuat zina, dan caci maki, menjauhi sikap tercela, menghindari ucapan keji, tidak merusak tirai malu, serta tidak melemparkan aib kepada orang lain. Tangan dan kaki di dalam hadis tersebut hanya merupakan kata kiasan semata, karena kedua anggota tersebut yang sering menjadi alat perbuatan. 6. Harus mengikuti perintah syariat, baik perintah yang sifatnya ringan maupun berat, kecil maupun besar, artinya seseorang harus mengikuti apa yang dianggap baik syariat atau yang tidak dilarangnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan makruh kebaikan. Di dalam kitab An-Nihayah disebutkan, kata makruh merupakan kata yang bersifat komprehensif yang mencakup segala yang baik-baik itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah maupun berbuat kepada sesama manusia, serta segala sesuatu yang dianjurkan dan dilarang syariat baik berupa kebaikan maupun keburukan. Di dalam buku Al-Kasaf disebutkan, dengan demikian itu diingatkan bahwa ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta harus ditentang dan dijauhi. Akhirul kalam, wallahu a'lamu bisawab.